Loji Gandrung, Rumah Dinas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belakangan kedatangan tamu-tamu istimewa. Mulai dari para menteri hingga petinggi partai politik, mereka ingin bertemu dengan Gibran. Ada apa di balik kedatangan mereka? Mengapa putra sulung Presiden Jokowi ibarat magnet yang membuat pejabat negara hingga utusan partai-partai mendekat? Inilah laporan utama Gibran laris dilirik demi hati Jokowi. Satu persatu petinggi partai politik mendatangi Loji Gandrung, Rumah Dinas Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Mereka datang untuk bertemu langsung dengan orang nomor satu di kota Solo itu. Dimulai dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar. Susul kemudian Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Kemunculannya cukup menarik perhatian publik karena dikenal lantang mengkritik pemerintah. Tak lama giliran Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menemui putra sulung Presiden Jokowi. Kalimat-kalimat sanjungan mereka lontarkan untuk Gibran usai pertemuan itu. Saya silaturahmi untuk menyampaikan ucapan selamat sejak terpilih belum ketemu. Kita juga ingin Mas Gibran menjadi wali kota yang teladan bagi seluruh wali kota di pimpinan kepala daerah yang ada di tanah air kita. Mas Gibran kan digadang-gadang menjadi masuk ke DKI nantinya, mungkin dari ini sangat bagus, makanya sukses dulu Solo, bisa kemanapun. Insya Allah lah, Mas Gibran ini pemimpin masa depan yang sukses di Solo, akan membawa kemajuan di mana-mana. Siap mendukung artinya? Siap. Cuman perkenalan aja kepada beliau. Salah seorang wali kota yang paling muda di Indonesia sekarang, mewakili generasi baru, memimpin sebuah kota yang juga cukup atau sangat dikenal lah. Menyepakati akan sering-sering ngobrol lah ya tentang mimpi-mimpi kita ke depan. Pertemuan kami hari ini memberikan perkenalan sekaligus memberikan ucapan selamat kepada Mas Gibran sebagai wali kota Solo, dan kami berharap Mas Gibran bisa berhasil sebagai wali kota Solo. Tak hanya para elit partai yang merapat, menteri-menteri pun rajin menyambangi kampung halaman Presiden Jokowi dan bertemu Gibran dengan membawa program-program pembangunan. Begitu pula dengan Kapolri bersama Gibran, ia meninjau vaksinasi massal di Balai Kota Solo. Ada apa dengan Gibran? Mengapa ia bak magnet bagi para pejabat negara serta partai-partai politik yang datang menyanjung, bahkan siap mendukungnya melangkah ke DKI Jakarta 2024 nanti? Tentu Gibran tidak hanya dilihat sebagai wali kota Solo, tetapi sebagai anak presiden yang memiliki relasi politik yang cukup kuat, sehingga para pejabat dan elit ini melakukan pendekatan atau lobby-lobby politik, sehingga yang dilihat dari Gibran tentu bukan otoritas atau kewenangan atau pengaruhnya, tetapi sebagai anak presiden di mana dari Gibran ini bisa menjadi pintu masuk untuk berkomunikasi atau membangun kedekatan diri dengan Presiden Jokowi, sehingga akan memudahkan dalam lobby-lobby politik selanjutnya. Benarkah kedatangan para politisi utusan partai itu bukan sekedar silaturahmi biasa? Namun ada agenda politik melancarkan lobby-lobby ke istana. Karena bisa jadi, melalui Gibranlah mereka bisa merebut hati sang ayah. Kita kan ngapain cari perhatian, kita kan partai pendukung. Untuk keterpilihan Mas Gibran, kita kan mendukung beliau. Dan Mas Gibran juga dengan sportif mengucapkan terima kasih atas dukungan Partai Gerindra. Ya, kalau persepsi publik boleh aja.
Tapi bagi kita kan nanti ke depan pertarungan antar partai-partai politik dalam rangka merebut kursi ya tetap akan dinamis. Jadi nggak salah juga kalau ada yang publik menyatakan bahwa ini dalam rangka menarik, kan politik itu dinamis. Tetapi sekali lagi, apakah spesifik ada terkait dengan pembicaraan ke tingkat yang lebih tinggi untuk posisi politik Mas Gibran, saya pastikan belum sampai ke sana. Beliau kan punya rencana sendiri kan, nggak bisa dipengaruhi orang. Banyak orang menganggap seolah-olah Mas Gibran dipengaruhi oleh Pak Jokowi, padahal saya lihat Pak Jokowi dipengaruhi Mas Gibran. Kalau ada kesalahan pada generasi lama, ya sisa-sisa konflik yang bersumber dari masa lalu, sebaiknya generasi kita nggak perlu lagi mewarisi itu. Saya kira saya titip ke beliau juga, mudah-mudahan ini kita mulai dari Solo supaya friksi itu kita kurangi lah. Ya nggak apa-apa tuh, biar kotanya rame, hotelnya rame, ngasih masukan-masukan yang baik. Ya nggak apa-apa tuh, kita ambil yang baik-baik. Partai-partai merapat apakah ingin mendukung Mas Gibran ke Dukung apa? Jakarta? Pilkadanya wis rampung. Enggak, untuk ke DKI. Untuk ke DKI. Saya di Solo aja. PR-nya masih banyak. Pada periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi tak hanya didukung partai-partai yang mengusungnya di Pilpres 2019 lalu. Rival politik pun ikut bergabung di kabinet. Dan dukungan mereka tak hanya di lembaga eksekutif, di Parlemen Senayan pun kini tak banyak suara miring untuk Jokowi. Sampai-sampai wacana Presiden 3 periode berkali-kali berkumandang. Lantas apakah silaturahmi yang terjadi di Solo bisa membuka lagi isu 3 periode itu? Saya kira wacana 3 periode itu sampai hari ini banyak ditolak oleh publik dan para elit. Tetapi kalau kemudian kita lihat konfigurasi di parlemen, dukungan terhadap pemerintah Pak Jokowi cukup besar. Sehingga kemungkinan untuk merubah 3 periode kepemimpinan presiden juga masih sangat terbuka. Saya kira ini masih dinamis. Kalaulah ya Pak Menteri, saya bisa mengerti. Karena Pak Menteri kan pembantu presiden. Saya yakin mau Menteri Perhubungan ya, begitu juga Menteri PUPR ya, mereka pasti sudah swan ya minta izin. Tapi ini kan kaitan dengan partai, kaitan dengan politik ya. Apapun yang namanya ya Pak Jokowi, Mas Gibran, saya atau siapapun lah kami kan kader Ibu Mega, kami kan punya ketua umum. Jadi apalagi kawan-kawan tahu itu, perlulah ya swan juga ke ibu kami.